Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Isyati Salisa dengan NIM akhir 021 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAM. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tugas tahrij hadis. Baik, langsung saja. Kebetulan saya berada di anggota kelompok 3. Dia mendapatkan tugas untuk mentahrij hadis, yaitu hadis tentang riwayat Jibril alaihissalam bahwasanya ia pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib di 2 hari. Seperti yang terpapar dalam matan hadis ini, yaitu Anna Jibril alaihissalam sholat min Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-maghribi fil yaumaini hina aftaris shaim. Bahwasanya Jibril alaihissalam sholat maghrib di dalam 2 hari. Dalam 2 hari ketika telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Di mata selanjutnya yaitu di waktu wahidin pada salah satu waktu wahwa ba'dal ghurub setelah terbenam. Yang dimaksud terbenamnya itu terbenam matahari. Maka hadis ini yang ditugaskan kepada kita untuk ditahrij, untuk dicari apakah hadis ini ada atau terdapat di dalam kitab induk-induk lainnya. Maka untuk mentahrij hadis ini, di sini kita menggunakan salah satu kata di dalam matan hadis, yaitu kata al-maghribi. Kata al-maghribi di sini mempunyai kata dasar, yaitu kata dasar goroba. Kata goroba ini memiliki arti yaitu terbenam. Nah, setelah kita tadi mengambil kata al-maghribi yang kata dasarnya goroba, maka kita menggunakan kitab Mu'jam Mufrosh. Kita menggunakan kitab ini agar memudahkan kita untuk mengetahui hadis tadi, apakah terdapat di kitab induk hadis lainnya atau tidak gitu. Terus setelah kita menggunakan kitab Mu'jam Mufrosh dengan kata dasar goroba, kita mendapatkan kalimat atau hadis-hadis lain dalam kitab Mu'jam Mufrosh di juz 4 halaman 471, bahwa tentang hadis yang tadi sebelumnya sudah saya bacakan itu tidak terdapat kata hadis yang lafaznya sama, namun kita mendapat beberapa hadis yang lafaznya berbeda namun maknanya atau konteks pembahasan di dalam hadis tersebut sama. Yang pertama itu di sini ada beberapa hadis yang sudah digarisbawahi. Ini yang pertama ada qas-salaita hina taghribus syamsi. Sungguh salatlah kamu ketika matahari telah terbenam. Maka berdasarkan hadis ini kita mengambil makna bahwa hadis ini juga membahas hal yang sama di hadis yang sebelumnya yang kita tahrij tadi, yaitu membahas tentang salat maghrib. Salat maghrib yang dilakukan setelah terbenamnya matahari. Untuk lafaz pertama ini yaitu lafaz fasalaita hina taghribus syamsi, itu dapat kita temukan berdasarkan petunjuk yang ada dalam kitab Mu'jam Mufahrosh. Di sini ada kode H-mim. Ini berarti petunjuk menyebutkan bahwa hadis fasalaita hina taghribus syamsi terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal di jilid ketiga di halaman 270. Kemudian di dalam kitab Mu'jam Mufahrosh ini kita juga menemukan hadis lain, yaitu satu makna dengan hadis yang kita tahrij sebelumnya, yaitu wa inna awwala waqtil maghrib hina taghribus syamsi. Hadis ini menyebutkan bahwa awal waktu salat maghrib itu adalah ketika terbenamnya matahari. Hadis ini juga relevan dengan hadis yang kita tahrij sebelumnya. Nah, hadis ini di dalam kitab induk hadis lainnya itu berdasarkan petunjuk yang ada di dalam kitab Mu'jam Mufahrosh. Di sini petunjuknya bahwa hadis ini dengan lafaz wa inna walaupun maghrib hina taghrib syamsi
kita temukan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, di kitab Shalah bab pertama. Kemudian lafaz ini juga kita temukan di Musnad Imam Ahmad bin Hambal di jilid kedua halaman 232. Ini ya, 232. Kemudian di sini ada lagi hadis yang kita garis bawahi, yaitu saat taghrib syamsi, terbenamnya matahari. Nah, kita menggaris bawah di sini karena menurut kita bahwa hadis ini juga relevan maknanya dengan hadis yang sebelumnya. Maka kita mengambil hadis ini juga, kita garis bawahi. Ini ya. Untuk menemukan hadis ini, di dalam kitab Mujamul Faros ini diberikan petunjuk bahwa hadis saat kita Syamsi itu dapat ditemukan dalam Sunan Abu Daud di kitab Shalah atau kitab tentang sholat di bab ke-6. Selanjutnya, berdasarkan petunjuk kitab Tahrij Mujamul Faros yang telah saya paparkan tadi, bahwa hadis yang sebelumnya tentang Jibril yang pernah sholat bersama Nabi, sholatnya itu adalah sholat maghrib, itu bisa kita temukan di hadis-hadis lain, di dalam kitab induk hadis lain, yaitu ada 4 kitab induk hadis, di 4 kitab induk hadis. Baik, mohon maaf. Berdasarkan petunjuk yang kita dapatkan dalam kitab Tahrij, di dalam kitab Tahrij Mujamul Faros tadi, kita bisa menemukan hadis tentang Jibril yang sholat bersama Nabi tadi. Sholatnya itu adalah sholat maghrib. Kita bisa temukan hadis dengan makna yang sama di dalam 4 kitab induk hadis ini. Yang pertama itu adalah kitab induk Musnad Imam Ahmad bin Hambal, jilid 3, halaman 270. Terus yang kedua, kita juga dapat menemukan hadis yang relevan yang berkaitan dengan makna hadis sebelumnya, itu adalah Musnad Imam bin Hambal jilid 2 halaman 232. Yang ketiga yaitu pada Sunan Abu Daud kitab tentang sholat bab ke-6 halaman 113. Kemudian yang terakhir, penemuan hadis yang saya paparkan tadi dapat ditemukan dalam Sunan At-Tirmidzi, kita tentang sholat bab ke-1 halaman 284. Baik, sekian pemaparan saya terhadap materi hadis, tahrij hadis. Mungkin ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.